Malam hari ini kita memasuki episode yang ke-53 ya. Di episode 53 ini pas kaitannya nanti dengan bulan Ramadan. Di halaman 55 termaktub atau tertulis zabati adabin, sebagian daripada adab yang ada liqorin untuk sang penggemar baca Al-Quran. Insya Allah katanya gemar baca Quran apa ya? Tapi bohong. Libanna, maka sebagian besar adab-adab bagi sang pembaca Al-Quran itu carilah. Adanya di mana? Yang jelas bukan di pasar rumah. Semuanya nanti di situ ada minat tibyani, ada di dalam keterangan kitab At-Tibyan itu nanti lengkap. Persoalan-persoalan adab tentang baca Al-Quran. Apakah ada hubungannya dengan kita pada malam hari ini? Jelas ada ya. Karena salah satu keistimewaan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, itu ada nuzulul Quran. Ma huwa nuzulul Quran? Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Itu terkenal, bahkan dicatat tanggalnya 17 Ramadan. Mulanya Kanggur pengen bahas 17 Ramadan kudina Selasa pada Senin. Iya. Jadi 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran. Makanya berlomba-lomba setiap di situ mushola, masjid. Untuk apa? Rame-rame membaca Al-Quran. Nah, timbul daripada pertanyaan di benak kita, model baca Al-Quran yang kayak gimana, yang diridhoi, yang disenangi oleh sang empunya Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa model orang yang nanti akan disukai dan dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baca Al-Qurannya itu. Dan ternyata yang namanya baca Al-Quran itu yang paling utama bukan masalah lengkingan suaranya, bukan ya, bukan masalah di situ bener-bener dan bener bacanya, bukan. Ternyata menurut kitab At-Tibyan itu yang paling utama adalah adabnya ketika kita membaca Al-Quran. Karena itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita kalau seandainya menyajikan sesuatu penuh dengan adab, enak, diterima sampai ke hati, sampai terngiang-ngiang. Setahun 2 tahun masih keingat. Karena apa? Adabnya itu, tingkah lakunya itu. Kenapa begitu? Ketika kita ingin menyajikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dipenuhi dengan adab. Apakah ada adab membaca Al-Quran? Ya ada dong. Makanya tadi di kitab At-Tibyan itu diterangkan sangat jelas. Dan di sini ya mungkin ya sekilas saja. Adabnya bagaimana? Ya, yang jelas kalau seandainya kita pengen ya beradab di hadapan Al-Quran, kita sucikan dulu
untuk menghadapi kitab suci. Wudu, ya. Setelah wudu, pakaian kita, sarung kita, perhatikan adabnya ketika kita itu ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya yang minimal suci. Apa warna putih, abang, kuning nggak sudah apa-apa, yang penting suci. Kemudian apa lagi? Adabnya ketika kita itu menghadap ke Al-Quran penuh dengan sopan santun dan ngiblat, menghadapnya ke kiblat. Nah, makanya kalau orang yang mengerti dia baca Quran itu menghadapnya ke kiblat. Kenapa itu adab? Karena ada cerita ya di satu kitab itu keistimewaan kenapa kita ketika baca Al-Quran, ketika zikir, ketika melakukan hal-hal yang baik menghadap kiblat itu ada rahasianya di situ. Jadi gampangnya kesuksesan seseorang itu ternyata salah satunya dia mengagungkan kiblat. Intinya. Jadi kita apa? Kiblat adabnya ketika kita baca Al-Quran. Kemudian apa? Yang kita perhatikan wangi-wangian juga perlu itu. Apalagi di sini mulut kita. Dan Rasulullah SAW itu selalu diingatkan oleh malaikat Jibril langsung. Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau itu dalam hidup pengen giginya ompong? Lah, gak mau. Saya itu giginya ompong. Makanya ketika engkau tidak mau giginya ompong, maka suruh bersih siwak. Karena dengan bersiwak bersih, wangi, dan ini yang namanya mulut, kata Rasulullah SAW, itu keluar daripada lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang nanti engkau baca. Makanya kalau baunya wangi, enak. Makanya gosok gigi ya zaman sekarang lah ya. Jangan sampai kita itu sudah mudah ya untuk membersihkan gigi, malah cari-cari yang susah. Punten kadang-kadang pengen sunah Nabi ngambil sarung kan. Sunah ajar dia mah. Wis urusannya langil ya. Bakal kasih makan wis anak sikat gigi wis kono bae. Jadi apa pinter loh. Beliau mah kebeliau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita terapkan adab zahir dan batin kita menghadap ketika kita membaca Al-Quran. Karena apa? Kita tidak akan mendapatkan hakikat daripada membaca Al-Quran kecuali dengan adab. Itu yang bersatu adab. Jadi kita pengen tahu hakikat daripada apa yang kita baca, maka dengan adab. Dan orang yang membaca dengan penuh adab ketika ia baca Al-Quran, maka dia tidak akan sia-sia, tidak akan kosong pahalanya. Makanya diharapkan besok lusa ya, sini baca Al-Quran terapkan dengan adab. Jadi kita baca Al-Quran bukan hanya persoalan suara dan benar saja, tapi adab juga penting. Kemudian di dalam ketika kita membaca Al-Quran, sertai di dalamnya ada sifat ikhlas. Dalam membaca kita seolah-olah berharap benar al-liqa'illah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika kita itu lagi membaca Al-Quran, lagi ngobrol dengan Allah. Makanya siapa man arada ayyatakallama ma'allah, kata Rasul, siapa yang ingin berbicara, bercakap-cakap, maka falyaqra'il Quran. Sebaik-baiknya itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian apa? Kita niat taqarrub, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sirnakan dia. Ya.
Kemudian juga kita baca nggak usah pakai kita dibuat-buat dengan langgam-langgam yang aneh-aneh. Iya, yang penting mah udah di situ ada 7 macam model, lakukan aja yang 7 macam model tadi, nggak usah kita buat-buat apa yang jaraknya supaya suaranya. Nah, itu diingatkan di sini. Kemudian apa? Ketika di hadapan manusia banyak, nggak usah kita memperelok, mempercantik ya supaya memukau, nggak usah, ya biasa saja. Kemudian apa lagi? Kita membaca Al-Quran tidak menginginkan bagian kecil yang ada di dunia ini. Salah satunya amplop, itu nggak usah kita pikirkan. Itu mah hadiah ataupun istilah bonus lah ya. Kemudian apa? Ketika kita itu membaca Al-Quran, banyak-banyaklah kita itu dirahasiakan. Kalau tampak ya sesekali lah buat dakwah, enggak apa-apa. Tapi lebih banyak kita sirkan, rahasiakan. Hanya kita dengan Allah berdua. Ya, jangan kebalik. Cuma senangnya kok seru-seruan bakal rame boy. Iya. Sampai hebat-hebatan. Ngedeng-ngedeng kabeh. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan khudu', dengan khusyuk, dengan penuh kerendahan di hadapan Allah. Kemudian kita benar-benar mancangnya khusyuk kepada apa yang kita baca, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain kita hadirkan jiwa dan raga kita ketika membaca Al-Qur'an. Supaya apa? Fazadathum imana. Supaya ketika kita dengar Al-Quran akan bertambah iman kita, akan bertambah iman kita, bertambah mantap keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran pun dinyatakan lau anzalna hadzal Quran, dan ketika Al-Quran ini turun ya di hadapan para gunung saja yang kekuatannya gede kekar, ya perhatikan itu. Yang namanya gunung saja itu bisa khusyuk, bisa khusyuk memperhatikan Al-Quran, ya. Bisa taat, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang mempunyai hati dan akal. Ketika baca Al-Quran getar, baca Al-Quran getar. Dan kita getar bakal kenangan baru. Rakyat bilang bokong bah. Ya. Kemetere mono. Bahkan di Al-Quran ya laka, itu sedikit laka. Doa kan suara enak, orang biasa kan. Nah itu adalah perumpamaan ya untuk kita tafakuri. Al-Quran itu seperti itu, hebat. Bahkan Al-Quran ketika didekatkan tadi di gunung-gunung bisa hancur, ketika dekat dengan penyakit-penyakitnya akan hilang, ketika ada kesulitan didekatkan dengan Al-Quran, kesulitan itu kan lari, solusi datang. Itulah Al-Quran. Makanya kita apa? Baca Al-Quran. Karena apa? Utamanya ibadah. Kita akan semakin dekat, akan semakin taat, dan pahalanya di dalam baca Al-Quran itu adalah hebat. Nah, makanya afdolnya ibadah umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya aja tetap apa Al-Qurannya sampai bulukan. Terus lagi ya yang namanya kita Al-Quran itu akan apa? Dapat yashfa'u li ashabi, akan mendatangkan syafaat atau pertolongan, jadi pembela, jadi pengacaranya kita nanti ketika kita tinggalkan dunia. Siapa? Al-Quran tadi yang kita baca. Nah kemudian juga kalau di dalam 1 bulan ini bulan Al-Quran ya, di bulan puasa, maka kita gemar banyak baca Quran. Sebulan kalau bisa ya 30 kali khataman. Iya, kalau bisa sebulan 30 kali.
sedina hatam ya, telung bulunya telung bulu gampang hitung prakteknya ya abot ya bakal beli bisa 30 kali 3 kali lah masih abot juga kali ya wis sekali baik ya. Di sini yuk kita rame-rame selesaikan minimal 1 kali di dalam 1 bulan ini. Karena nanti itu akan menjadi nilai besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, di dalam ketika kita baca Al-Qur'an itu dihitung bukan kalimat per kalimat, bukan paragraf per paragraf, tapi satu huruf. Kalau seandainya kita itu tanpa suci, orang diwudu kan baca Quran 10. Nah, di bulan puasa ditikelak. Kalau seandainya kita suci, ada wudu, tambah 25 berhurufnya. Nah, kalau seandainya kita dalam sholat keadaannya berdiri, baca Al-Quran 100 berhuruf. Di bulan suci kalikan lagi. Betapa di situ panen pahala daripada bacaan Al-Quran kita. Makanya yuk sama-sama kita apa? Jangan lewatkan untuk apa? Perbanyak baca Quran. Makanya orang-orang yang mengerti tentang hal itu, misal kita sanggup wis ana, duit wis ana, wis orang menggawe maling, baca Quran gue sebulan penuh. Bakal wis ada sanggup bakal kamu ya wis dikit dari jalan. Ya. Kemudian terakhir pada episode ini ada cerita yang sangat luar biasa. Ceritanya ada seorang perempuan cantik, cerita luar biasa. Singkatnya cerita, ada Abdul Mubarak, anaknya Abdul Mubarak ya, Anwar Mubarak kan namanya. Abdul Mubarak itu berangkat haji. Kemudian dia sekalian ziarah ke makam Nabi. Kemudian dia itu saat mau pulang jalan ke lorong jalan yang gelap gulita tanpa ada cahaya. Tapi pada saat dia itu menuju ke tempat itu ada sesuatu yang bercahaya luar biasa. Disangka petroma, disangka petroma, damar. Pas dilihat itu bukan ya, bukan lampu, bukan lampion, bukan, tetapi apa? Wajahnya seseorang bercahaya, glowing, bahasa ini. Wong BTI kan kayak mana? Wajahnya itu bercahaya. Kemudian Abdul Mubarak tadi menyapa, Assalamu alaiki wa rahmatullah wa barakatuh. Karena perempuan. Jawabnya apa? Orang Waalaikumsalam orang. Assalamualaikum warahmatullahi wa amtazal yawma ayyuhal mujrimun. Tapi ya Abdul Mubarak paham karena dia ahli ilmu, ahli tafsir. Kemudian ditanya lagi, lakon bahasa Jawa masing pun di Arab menti. Jawabnya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, berarti ini kita sembiang haji pengen balik ini Masjidil Aqsa. Paham Abdul Mubarak mau ditakoni mana? Kenapa nani iki? May yudlilillahu fala hadiyalah. Jawabnya yang mana? Ternyata Pak lagi tersesat. Wadon mau di dalam mana nenggono laka panganan laka minuman. Terus apa? Mangane priwe, Bu? Minumnya priwe? Jawab, huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang memberikan minum dan makannya. Artinya apa? Laka nih guna panganan nih. Berarti puasa saja. Ternyata jawabannya priwe.
wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ternyata nih gonoku kenang laka panganan, laka minuman, puasa. Kan gini-gini duduk Ramadan, masa puasa iya. Kenapa? Wa man tatawwa abasan. Siapa yang pada saat itu puasa sunnah akan lebih baik ketika tidak ada makanan dan minuman. Jawabannya ku selalu kalimatnya ana di Al-Qur'an, ana di Al-Qur'an, ana di Al-Qur'an dan ana di Al-Qur'an. Singkat cerita, kenapa Bu sampean ku ketika ditakut ini kitab selalu jawabannya ku ya ning ayatnya ku ayat Al-Qur'an kabeh. Ternyata apa? Ternyata dia itu mundu arba'ina sana, selama 40 tahun dia itu hafal Al-Quran dan dia tidak berbicara sesuatu kecuali pada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Alasannya dia apa? Karena ketika saya memakai bahasa selain Al-Quran, saya itu khawatir salah. Saya khawatir nanti istilahnya berdosa. Itu luar biasa. Sehingga apa? Pada saat dia memanggil ya anak-anaknya, itu luar biasa. Anak-anaknya pun sama keluar dari mukanya itu bercahaya semua. Nah, itu adalah sedikit daripada cerita tentang ahli Al-Quran, orang yang benar-benar gemar baca Al-Quran sampai dia menghafal, sampai dia itu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak berbicara satu kata pun kecuali dia ambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat dan kita termotivasi untuk apa? Minimal baca Al-Quran di manapun, masjid oke, rumah boleh ya, di kantor ya nggak apa-apa ya, yang penting ada kesempatan kita baca Al-Quran. Semoga di Ramadan kali ini bertambahnya pahala kita, salah satunya itu dari pundi-pundi amal kita dari baca Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Yuk sama-sama kita beristighosah. Kalimat penutup bahwasanya kita orang yang bermakrifat insyaallah akan ditandai orang makrifat tadi, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala tadi ditandai dengan gemar membaca Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.